Tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kero. Kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana cara menanam kapulaga yang baik. Tapi perlu kita ketahui dulu, ini sebagai bahan tanaman kapulaga yang kelas 1. Dimana kelas 1 ini adalah memiliki bahan anakan. Yang memiliki bahan anakan ini 1, kemudian 2 dan 3 bahan anakan. Kemudian memiliki bahan bunga atau bahan buah ini 1, 2, kemudian 3, udah 4. Sebenarnya kalau untuk bahan tanaman nggak usah kita memikirkan atau kita tidak usah berpikir produksi. Ini yang dipikirkan masalah anakan dulu. Seperti ini bahan bunga atau bahan buah dibuang aja, karena tidak akan produktif, dia akan terkubur. Kemudian ini buang, maksudnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan atau proses vegetatif, tidak mengganggu proses pertumbuhan anak, jadi supaya lancar, supaya zat makanan atau zat hara ini tidak terserap oleh bahan buah, kita buang saja. Kemudian yang ini juga, ini bahan buah, kita buang, kita sisakan yaitu bahan anakan. Ini anakan, kemudian sudah ada lagi, ini anakan lagi, ini anakan lagi, ini sudah ada 3 untuk ini aja. Nah, ini dibiarkan. Kemudian dalam penanaman kita hati-hati, jangan sampai dalam penguburannya di dalam lubang itu jangan sampai diinjak-injak, karena kalau diinjak-injak ini akan rusak, ini bahkan sampai patah sehingga mati. Dengan kata lain, kita taruhkan saja, kemudian kasih tanah, udah nggak usah diinjak-injak, Nah, untuk jarak tanam satu sama lainnya, ini saya sedang penyulaman sebenarnya, jarak tanamnya itu 1,5 meter sampai 2 meter, dan jangan lebih dari 1 bahan bibit, jangan lebih dari 1 bahan tanaman. Karena apa? Ini saja dalam 1 tahun bisa menghasilkan 15. Bayangkan kalau 1 tahun ada 3 sampai 4 bibit tanaman, udah berapa banyak. Berarti bukan berarti ukuran banyak juga hasil, tapi akan menjadikan kompetitif, akan menjadikan persaingan makanan yang luar biasa, sehingga akan terganggu proses generatif atau proses pembuahan, proses pembungaan. Dia walaupun menghasilkan bunga, tidak akan menghasilkan buah. Karena apa? Karena dia sibuk masing-masing mencari, masing-masing berkompetisi, masing-masing rebutan zat hara tanaman. Ini seperti halnya, ini Pak kasih 2. Kita bayangkan, kasih 2 aja 1 lubang. Dia itu akan berkompetitif. Karena apa? Kebutuhan makanan satu dengan yang lainnya ini sama-sama kuat. Jadi dia tuh tidak enjoy. Seperti halnya kita dalam satu rumah ada 4 pimpinan keluarga, atau 5 pimpinan keluarga, atau 2 pimpinan keluarga, beda dengan 1 pimpinan keluarga. Dalam 1 pimpinan keluarga, 1 indukan pasti memikirkan ekonomi, memikirkan kehidupan untuk anak cucunya. Tapi kalau tidak ada, ya enjoy. Dia tidak akan rakus. Tidak akan rakus. Pasti dia zat hara akan lebih terkonsentrasi, akan lebih bagus, kemudian akan memberikan hasil yang maksimal. Ini untuk sekali lagi, jangan sampai dalam 1 lubang tanaman, jangan memberi 2 atau 3, apalagi 4-5 batang. Sudah terjadi dikasih 4 atau 5 batang, bahkan 3, orang lain panen, malah dia ya panen anakan, banyak anakan. Dan anakannya juga sulit diambil. Karena apa? Terlalu padat, sehingga
buahnya cuma 1 butir 2 butir tertandang dan mengambilnya pun susah, ya udah aja nggak dipanen karena tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Tenaga dan biaya pemanenan itu tidak balas, bahkan sehingga dia mengalami kerugian. Nah ini teori-teori penanaman juga harus diperhatikan, jangan asal besar rumpun, jangan asal banyak anakan, tapi yang diperhatikan adalah banyak anakan dari satu indukan. Banyak anakan dari satu indukan, bukan banyak anakan dari banyak indukan. Ini kurang efektif. Banyak terjadi yang dilakukan oleh para petani-petani lainnya sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang besar. Nah, ini saya akan lakukan yaitu penanaman jarak tanamnya 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian ke atas, kemudian ke bagian atas atau ke bawahnya itu kita kasih 3 meter. Harus ngais pasir. Jadi ke atas 3 meter atau ke bawah 3 meter, kemudian ke samping 1,5 sampai 2 meter. Nah ini untuk penanaman sebenarnya saya sudah ini melakukan penyulaman. Ini sudah nggak usah diinjak, nggak usah dipadatkan, biarin aja sejatuhnya tanah kira-kira 5 sampai 10 cm, lebih dangkal lebih bagus. Nggak usah dipadatkan pakai kaki. Kemudian kita pakai turus atau pakai penyangga, karena kalau tidak disangga mungkin dia akan roboh, oleh angin, akan tersentuh juga oleh binatang-binatang lain. Ini terutama ketek atau monyet. Kalau di sini kadang-kadang suka onel, yang kepada hasil kegiatan manusia itu kadang-kadang suka onel. Ini dicabutin. Nah, ini udah tidak usah dikasih lagi. Kalau di sini dikasih lagi atau kanan kiri dikasih lagi, ini artinya kita akan merusak tanamannya sendiri dan akan merusak modal kita sendiri, merusak tenaga sendiri. Bukan untung yang didapat, malah rugi, malah kita akan perbuatan kita sia-sia. Ya mungkin kalau anakan boleh kita dapat banyak, tapi kalau buah tidak akan maksimal. Nah ini jaraknya sekali lagi sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah ini ke sini ya sekitar 2 meter atau 1,5 meter, 1,5 meter. Ini juga sedang dipanen, Untuk yang pertama boleh saja kita melakukan pemupukan. Pemupukan yang pertama boleh saja kita lakukan, dan kalau tidak ada kesempatan tidak apa-apa. Karena pemupukan bisa dilakukan setelah tanam dengan cara memberi pupuk dasar atau cuma SP36 saja, atau dengan NPK saja, atau dengan pupuk kandang saja, atau tiga-tiganya diberikan. Lebih banyak lebih bagus, karena tanaman kapulaga sangat respon terhadap unsur hara, sangat respon terhadap pupuk apa saja yang diberikan. Tapi catatan satu, jangan memberikan pupuk pada tanaman kapulaga, apalagi tanaman baru, terlalu dekat. Contohnya kalau terlalu dekat ini, kasihlah dia jarak sekitar 20 cm. Lingkarkan saja di sini, taburkan saja di sini. Tidak banyak, hanya 1 sendok. Hanya 1 sendok. Di sini kita berikan pupuk, baik pupuk konvensional, pupuk organik, pupuk apa saja. Silahkan. Yang penting bisa memberikan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan hara. Dan perlu diingat juga dalam penanaman, waktu
penanaman kapulaga itu dipastikan curah hujan sudah tinggi atau musim hujan sudah mapan. Curah hujan yang mapan adalah yang tiap hari paling tidak 1 minggu itu 3-4 kali ada hujan. Kenapa demikian? Karena kapulaga ini kalau dia ketemu kemarau aja 1 minggu, dia akan mati. Dia akan sakit dan pertumbuhannya akan terhenti karena dia belum memiliki akar-akar yang kuat. Minimal setelah tanam 3 minggu itu dia tidak pernah kekeringan. Dan kondisi tanah dalam keadaan kapasitas lapang. Kapasitas lapang tanah itu adalah tanah yang tidak kering, bila mana dikepal, bila tanah itu dikepal, ini tidak pecah. Ini yang namanya kecukupan air atau air dalam keadaan kapasitas lapang, berarti tidak kering. Kalau kering, yakin kapol itu tidak kuat. Nah, demikian teknik penanaman bibit kapulaga. Kita simpulkan, pastikan satu lubang atau satu rumpun, berikan satu bahan tanaman atau bahan bibit benih, dan pastikan jarak jangan terlalu rapat, 1,5 meter sampai 2 meter ke kiri atau ke kanan. Kemudian cara menanamnya jangan diinjak, jangan dipadatkan, seturunnya tanah saja dan kasih turus sebagai penyangga. Kemudian pastikan dalam kondisi iklim atau curah hujan yang sudah mapan. Tambah satu lagi, pemupukan seperti yang dijelaskan, jangan terlalu dekat, minimal 20 cm. Nah, kalau masalah gulma, masalah ini sebenarnya ini termasuk kali rumput-rumputan. Dia mau berkompetitif, dia mau bersaing dengan tanaman lain, termasuk dengan rumput-rumputan, dia itu tidak akan kalah. Walaupun sama sekali tidak di siang, walaupun sama sekali tidak di di rambet dalam istilah di kita ini. Seperti halnya ini banyak tanaman juga, saya itu udah 4-5 bulan baru kesini, tidak apa-apa. Ini seperti yang kita ketahui, ini sangat itu sekali, tapi buahnya tetap lebat. Jadi jangan khawatir dengan kapulaga, jangan khawatir dengan banyak semak-semak, dan pengendalian semak pun kalau kapulaga itu sangat mudah. Kita semprot aja dengan dengan herbisida yang sistemik, dan walaupun kena, dia itu tidak begitu berpengaruh. Walaupun kena, tidak begitu pengaruh signifikan, tidak, karena dia masih bertahan. Tapi dalam menggunakan herbisida, hati-hati juga, diusahakan jangan sampai kena. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, karena hari sudah siang, sebenarnya ini saya sedang melakukan aktivitas, ya agak lapar juga ini, mau makan dulu. Dan di sini enak, pemandangannya ini cukup lumayan, itu perkampungan, itu berapa desa itu sampai kelihatan. Ini posisi di Gunung Mayana, kelihatan Waduk Dharma juga. Ini perkampungan di wilayah Kuningan, ini cukup enak, cukup lumayan. Demikian saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.